selalu lampah sang berantas tinggal nyengkre kali mantri-mantri boyongan mriki niku suwanger niki siyen wong kene telepon tiang asale saking daerah Kilen mriku kepengin Joko adik Sunan Kalijaga duka masih niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Pukutan Pring, saat ini kami mencoba untuk datang atau sowan, kirim doa begitu ke salah satu sesepuh. Beliau adalah almarhum Mbah Syar, yang menurut cerita yang saya rangkum adalah beliau di masa hidupnya merupakan sesepuh desa begitu, yang dikagumi karena beliau di masa hidupnya suka menolong dan punya keahlian juga di bidang pengobatan begitu teman-teman. Dan di depan kita ini adalah merupakan makam dari Mbah Syar beserta peninggalan-peninggalannya yang saat ini masih terjaga, masih terawat. Kita masuk teman-teman. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya teman-teman, saudara-saudara Pukutan Pring, inilah makam dari Mbah Syar, yang konon katanya di masa hidupnya Mbah Syar ini sangat dikagumi begitu tentang akhlaknya, terutama karena beliau sangat penyabar, itu pertama. Yang kedua, beliau suka menolong. Yang ketiga, ada kelebihan di diri beliau, yaitu mempunyai pengetahuan atau ilmu pengobatan begitu teman-teman. Dan Mbah Syar ini merupakan sesepuh dulunya di desa Ngingas Rembyong ini. Seperti ini teman-teman. Mohon maaf untuk sebelumnya, kami sudah berwasilah, sudah kirim doa juga terhadap beliau. Kalau melihat dari makam ini, memang makamnya sudah makam baru begitu, memang sudah diperbaiki. Namun di sini sangat unik karena ada beberapa peninggalan-peninggalan beliau yang masih terjaga, masih terawat di sini. Seperti ini teman-teman, merupakan meja yang saya perkirakan terbuat dari kayu jati. Ini adalah meja kuno begitu, bisa dibilang juga meja antik, barang antik ya, yang terbuat dari kayu jati. Dan selain itu, di sini juga terdapat meja juga yang terbuat dari kayu jati. Dan ini peninggalan Mbah Syar di masa hidupnya. Beliau menggunakan meja ini. Dan di sini ada terdapat tempat tidur kuno begitu teman-teman. Dan ini menurut cerita dari beberapa orang di sini, tempat tidur ini sempat dibeli begitu, sempat dibeli oleh mungkin itu ya pengepul ataupun pemburu barang antik begitu ya, dibeli dan sudah dibawa pulang. Namun beliau yang membeli tempat tidur kuno ini, tempat tidur antik ini, mungkin mimpi atau apa begitu, disuruh dikembalikan lagi. Akhirnya dikembalikan lagi ke sini. Merupakan tempat tidur kuno teman-teman, dan yang sangat istimewa. Nah ini yang sangat istimewa, terdapat ukiran pahatan-pahatan dengan beberapa motif sulur, buah, tangkai bunga, daun begitu. Seperti ini teman-teman.
Ini adalah ukiran yang sangat cantik sekali, dan biasanya ini yang khas ya, kalau ukiran-ukiran kuno begitu dia menggunakan buah nanas ini, seperti ini. Oke, kita shot secara pelan-pelan teman-teman, karena supaya bisa dinikmati keindahan dari pahatan-pahatan nenek moyang kita begitu. Begitu teman-teman, seperti itu ya. Oke, kita ke sini. Cantik sekali teman-teman, untuk ukirannya cantik sekali. Dan ini terbuat dari kayu jati. Sama juga atapnya ini adalah masih asli ya, asli dari peninggalan Mbah Syar di masa hidupnya. Dia menggunakan kayu jati begitu, dan bisa jadi benda ini ataupun tempat tidur ini begitu dari nenek ataupun dari kakeknya Mbah Syar begitu, yang diturunkan ke Mbah Syar. Terus waktu Mbah Syar wafat, tempat ini dirawat, dijaga di makam dari Mbah Syar sebagai yang menutupi dari makam Mbah Syar. Oke, terus kita coba keluar teman-teman. Di sini selain di dalam tadi terdapat ukiran begitu, di luar juga ada ukiran yang sangat cantik. Nah, ini teman-teman, ini mahal ya, konon katanya sempat dibeli oleh pemburu barang antik, sudah sempat dibeli, namun dikembalikan lagi karena mungkin mimpi ataupun dapat suara atau apa ya, jadi dikembalikan lagi ke sini karena ada suara, disuruh dikembalikan lagi begitu. Kalau kita melihat dari sini, ini memang merupakan tempat tidur kuno ya, tempat tidur kuno begitu. Nah, oke, ini merupakan tempat tidur kuno. Jadi ini adalah merupakan tempat tidur kuno begitu teman-teman, dengan hiasan-hiasan ukiran-ukiran di dalam dan di luar. Dan untuk ukuran 3 kali 4 meter, dan di dalamnya terdapat ranjang tempat tidur yang saat ini difungsikan untuk sebagai tempat makam dari Mbah Syar begitu. Di beberapa pinggiran dari keadaan makam Mbah Syar terdapat pohon beringin yang tidak begitu tua ya, kalau melihat dari diameter lingkar pohonnya tidak begitu besar, artinya mungkin pohon beringin ini masih baru-baru ini ditanam begitu. Oke teman-teman, saudara-saudara Buka Tanpin, ada beberapa cerita bahwa di sungai yang mati saat ini, dulunya di situ terdapat struktur batu bata kuno yang memanjang begitu ke arah timur. Jadi dari sini teman-teman, dia memanjang ke arah timur begitu. Dan di sana sekitar 1-2 km di situ juga terdapat punden Mbah Purwo. Apakah ada kaitannya antara punden Mbah Purwo dengan punden Mbah Syar ini? Ya seperti itu ceritanya. Untuk bukti fisik saat ini tidak
kami dapati untuk batu bata merahnya ya, karena mungkin sudah dibawa oleh sebagian orang sebagai material membangun rumah ataupun apa begitu. Tapi yang jelas dari ceritanya memang di bawah sini ada struktur bangunan atau struktur batu bata kuno yang memanjang begitu ke arah timur sampai ke Punden Mbah Purwo. Oke, saudara-saudara Pukutan Pring, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita tentang apa yang dicontohkan oleh Mbah Syar, ternyata Mbah Syar adalah orang penyabar. Kita patut mencontoh beliau dan suka menolong dan mempunyai kelebihan di bidang pengobatan seperti itu. Oke, saudara-saudara Pukutan Pring, semoga bermanfaat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa'fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.